Bahkan sekiranya ada orang yang merasa masih kenyang atau merasa kuat berpuasa tanpa harus sahur, Rasulullah SAW tetap mengasungkannya untuk melakukan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi baraka fis sahuri wal futur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasul. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumidduhur. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, aktivitas sahur dan buka sangat berkaitan dengan ibadah puasa, baik itu puasa sunnah atau wajib. Sahur dan buka tidak hanya akan membantu seseorang dalam menjalankan ibadah puasa, melainkan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan ini sangat jelas karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah, menguatkan dalam berpuasa, menambah semangat untuk terus berpuasa karena merasa bahwa berpuasa itu ringan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur, dan untuk sholat malam dengan tidur siang. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Bahkan sekiranya ada orang yang merasa masih kenyang atau merasa kuat berpuasa tanpa harus sahur, Rasulullah SAW tetap mengasungkannya untuk melakukan sahur, walaupun hanya dengan sekecap makanan atau seteguk air. Hadis riwayat Ahmad. Begitu pula halnya dengan berbuka. Rasulullah SAW sangat menganjurkannya dan menyunahkan agar disegerakan jika memang sudah yakin masuk waktunya. Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sahur dan berbuka membawa keberkahan, Rasulullah SAW memberikan beberapa teladan. Di antaranya adalah makan secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tiada wadah yang lebih buruk apabila dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya. Cukuplah bagi seseorang beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Seandainya terpaksa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Dengan makan secukupnya, tentu akan membuat badan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Di samping itu, badan terasa ringan
karena organ pencernaan makanan tidak terlalu berat dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga tenaga yang dimiliki oleh tubuh dapat dibagi untuk menjalankan aktivitas lain. Sebaliknya, apabila makan sahur secara berlebihan, di samping termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, juga akan memberatkan pekerjaan organ pencernaan, sehingga seluruh tenaga tersedot semuanya. Akibatnya, badan bukan menjadi segar tetapi malah menjadi loyo. Dia pun akan mengantuk dan mudah tidur. Akibatnya, tujuan sahur dan berbuka guna membantu tubuh menjalankan aktivitas selama puasa tidak tercapai. Teladan lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sahur adalah mengakhirkan sahur agar tujuan sahur dapat dimaksimalkan. Karena sudah menjadi logika, kekuatan energi tubuh sangat tergantung dengan persediaan sumber energi tersebut. Semakin dekat pelaksanaan sahur dengan waktu puasa, maka semakin baik dalam memberi suplai energi ketika puasa. Sudah barang tentu, dalam mengakhirkan sahur tidak boleh terlewat dan waktu fajar yang ditandai dengan kumandangnya azan sholat subuh. Sebaliknya, dalam berbuka, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan. Salah satu tujuan agar badan segera mendapatkan suplai energi dan dapat melanjutkan aktivitas ibadah di malam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ibadah sahur dan berbuka yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, selain membawa keberkahan dan faedah untuk tubuh, juga mengandung nilai-nilai keimanan yang sangat tinggi. Antara lain tentang pentingnya sebuah usaha manusia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan agar sahur dan berbuka tetap dilakukan sekalipun hanya dengan sesuap makanan atau seteguk air. Itu artinya manusia tidak boleh salah dalam menjalankan kepasrahan hidupnya. Seremeh apapun bentuknya, manusia harus menjalankan usaha. Walaupun keyakinan kita kepada Allah Maha Kuasa atas segalanya, namun Allah juga mewajibkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin, karena bisa jadi ketetapan Allah tergantung dengan usaha kita. Jadi ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal. Demikian pembahasan sahur dan berbuka bersama Rasulullah SAW serta hikmah di baliknya. Semoga kita dijadikan orang yang mampu mengikuti sunnah Rasulnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah. Wa min ghausiyada zaman an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.